Sedih sekali saya itu, kok agama saya kok jelek begini. Saya mikir-mikir mau ninggalin Hindu juga. Halo pemirsa Media Hindu, kembali lagi bersama kami di sini. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang bagaimana menjadi orang Hindu yang percaya diri nih Pak. Iya. Tapi kan dengan dari sudut pandang dari pemuda ya Pak. Iya. Gitu. Okay. Nah, sekarang kita mau sharing-sharing lagi nih Pak, bagaimana pengalaman Bapak sebagai senior Hindu dengan pasti banyak banget nih pengalaman-pengalamannya tentang minder, apakah atau percaya diri, boleh diceritakan Pak dari SMA, SD dulu ya Pak? Iya, oke. Om Swastiastu, terima kasih Gita ya, pertanyaan yang bagus. Saya SD sampai SMA tuh di Bali. Iya, di Bali kan kita mayoritas Hindu kan, jadi santai-santai saja, tidak ada tantangan. Tidak juga misalnya kita terlalu rajin ngomongin agama gitu. Karena agama kan dilaksanakan dalam arti upakara itu kan ya. Betul. Galungan, ngepi. Kemudian yang dipentingkan juga adalah tingkah laku gitu. Etika lah. Kalau teorinya sih sama sekali kurang. Jadi nggak ada masalah kan. Saya kebetulan keluarga Pinandita, pemangku kan. Dari ayah kakek saya itu udah pemangku, sekarang misan saya juga jadi pemangku lah. Tapi saya sebagai anak muda tuh nggak banyak tahu juga agama Hindu itu apa, hanya ngikutin ritual gitu saja, jadi aman lah. Saya tamat SMA terus kuliah ke Jakarta kan. Saya kuliah di UI dulu, Fakultas Hukum. Nah disitulah saya baru mengalami apa yang namanya shock gitu ya. Kaget tentang agama gitu. Karena beda ya Pak. Karena ada di kuliah itu seorang guru besar membagi agama menjadi dua kelompok kan, ada agama langit, agama buatan Tuhan kan, ada agama bumi, agama buatan manusia gitu. Ya disebutlah agama bumi itu agama Hindu dan Buddha kan. Artinya agama buatan manusia pasti kan nggak sempurna kan, agama buatan Tuhan itu pasti kan sempurna kan. Waduh ini juga kaget juga itu, kok tumben mendengar begitu di sini di Bali nggak pernah ada begini. Lagi dibilang orang-orang modern itu memeluk agama langit kan, itu Islam, Kristen dan Buddha juga. Sekalipun Buddha itu agama bumi, tapi kata profesor ini orang modern itu ya memeluk agama Buddha gitu. Agama Hindu nggak disebut gitu kan. Waduh, agama saya ini agama untuk orang-orang kuno nih. Sakit hati juga saya itu. Tapi nggak bisa apa-apa kan. Di samping cuma satu-satu orang-orang Hindu di kelas itu kan, dulu pakai tingkat ya. Tingkat 1 ada 100 orang itu. Cuma saya aja yang Hindu tuh kan, dan sampai itu nggak tahu juga mau ngomong apa. Sedih sekali saya itu, kok agama saya kok jelek begini. Saya mikir-mikir mau ninggalin Hindu juga, karena saking mindernya kan. Iya betul. Shock lah gitu. Cuma saya pikir saya anak laki-laki tertua kan. Saya masih punya orang tua di kampung itu, bapak ibu saya masih hidup. Nanti kalau mereka meninggal siapa yang ngaben kan gitu. Iya betul. Itulah yang menyebabkan saya tetap beragama Hindu ya. Sekalipun katanya agama itu buruk sekali gitu kan. Saya bertahan itu karena orang tua masih hidup. Seandainya orang tua nggak ada, saya ya mungkin dengan gampang lah pindah agama gitu. Tapi karena saya sudah bertekad tetap Hindu, saya harus belajar gitu. Nggak boleh ini beragama tanpa pengetahuan kan begitu. Betul banget. Saya nyari-nyari buku Hindu tuh nggak ada itu. Tahun 75 nih. Kalau sekarang udah banyak kan. Di Bali juga nggak ada ya. Yang ada ini buku-buku silsilah ya.
buku-buku Pakara itu kan nggak bisa dipakai untuk dialog sama teman kan, Betul. nggak bisa dipakai untuk menjawab gitu kan. Nah saya kebetulan terus menemukan buku Buddha. Nama bukunya itu saya ingat ya, Perjuangkan Hidup. Itu dialog seorang sejarawan Inggris, namanya Profesor Arnold Toynbee, sama tokoh Buddha di Jepang, namanya Daisaku Ikeda. Bukunya cukup tebal. Jadi ada satu paragraf yang membuat saya mulai bangkit juga. Ada PD juga. Ini mengenai hukum karma dan reinkarnasi. Itu bukunya tentang macam-macam lah itu. Ada juga tentang agama kan. Dia bilang, Prof. Toynbee ini bilang, ajaran karma dan reinkarnasi dari agama Buddha dan agama Hindu itu lebih rasional dari dogma takdir dan kebangkitan tubuh gitu. Saya pikir, wah ada juga bagusnya nih, ada baiknya juga. Saya mulai bangkit lah gitu. Ada juga nih kelebihan agama Hindu kan. Jadi saya mulai belajar mencari itu kan buku-buku, banyakkan buku bahasa Inggris gitu. Ya saya pelajari juga paham ketuhanannya gimana gitu kan. Pancasrada. Ya lama-lama saya melihat itu keyakinan dasarnya Hindu itu kok lebih rasional ya. Bukan hanya karma aja, lebih moral dan lebih filosofis gitu. Nanti bisa dilihat, ditonton itu di YouTube ya. Obrolan Dharma 1 sampai 19 ya. Bisa ditonton di situ. Dan kemudian saya berpikir begini ya. Pasti banyak juga orang-orang seperti saya yang keluar Bali tidak mengerti agama, kemudian minder gitu kan. Betul. Kenapa tidak saya tulis saja itu? Apa yang saya alami ya, pengetahuan yang saya miliki dalam satu buku. Iya. Jadi saya bikin buku kecil, ya kecil seginilah, mungkin sebesar ini bukunya. Namanya, sampai judul itu, Saya Beragama Hindu gitu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 96. 96 pertama kali ya. Awalnya saya mau kasih judul Aku Beragama Hindu gitu. Tapi kalau aku kayaknya kan ini ya Pak, terlalu sombong gitu kan. Saya beragama Hindu. Ternyata disambut dengan baik gitu. Wah cepat sekali laku itu. Jadi itulah awal buku saya ya. Saya banyak lagi menulis buku. Ada sekarang ini udah ada 23 buku saya tulis kan. Tapi terus saya perbaiki lagi tuh Saya Beragama Hindu ya. Tiap saat saya perbaiki, terakhir jadinya sebesar ini ya. Nah, besar ini nih bukunya. Ya, nanti saya kasih Anda ya. Ini udah cukup lengkap lah ini. Jadi saya kira ini bisa untuk memahami apa sih keyakinan dasar kita. Betul, gitu. Memang karena ilmu yang baik itu ilmu yang bisa dibagikan terhadap orang lain ya Pak. Itu aja yang sebetulnya yang penting kan. Saya juga bandingkan dengan misalnya ajaran dari agama-agama lain supaya ada apple to apple-nya gitu kan. Iya betul. Begitulah cerita saya. Jadi memang ada faktor-faktor lain nggak sih Pak selain faktor keluarga yang memang membuat Bapak tetap mempertahankan sebagai Hindu gitu? Nggak ada itu. Benar-benar nggak ada itu. Jadi untung juga itu, saya masih punya orang tua masih hidup kan waktu itu. Sekarang udah meninggal. Tapi setelah saya pelajari itu, saya baca juga agama-agama lain kan. Kitab sucinya saya baca juga. Bukan sebagai seorang ahli sih. Karena saya kan bukan ahli agama kan. Saya profesional, tapi saya ingin tahu saja. Saya baca-baca itu, saya makin lama, aku makin yakin dengan Hindu gitu. Betul. Ya. Gitu. Terus apa komentar teman-teman Bapak tuh? Kan tadi Bapak bilang guru besarnya, terus ada nggak teman-teman Bapak yang encounter Bapak? Misalnya, kok kamu masih tetap sih? Atau misalnya memang justru meyakinkan Bapak untuk pindah gitu? Iya, kalau waktu mahasiswa sih teman-teman ini ya, pengertian gitu. Nggak membuli ya. Wah, okay. Tapi yang membuli itu malah dosen-dosen itu. Ada lagi selain profesor ini, ada dosen lagi yang lain mengatakan
agama Hindu itu mengajari orang membelakangi dunia katanya. Ini pelajaran bahasa Indonesia kan. Terus kok tiba-tiba ngomong begitu dosen ini. Saya kan baca Upadesa namanya ya. Ini tahapan hidup itu kan. Saya tahu dikit lah, saya jawab itu. Itu nggak benar itu Pak. Emang di kami itu ada orang-orang yang tinggal di hutan. Tapi setelah melewati tahapan hidup sebelumnya kan, brahmacari, mencari ilmu itu kan. Setelah selesai menuntut ilmu, ya katakanlah sekarang sudah S1 gitu, kerja terus berumah tangga kan, namanya grihasta kan. Dan inilah waktu grihasta kan mencari karir, membesarkan anak kan. Kalau anaknya udah tamat sekolah, itu bisa meninggalkan keduniawian dengan tinggal di hutan. Namanya wanoprastha gitu kan. Setelah itu dia bisa jadi sannyasi gitu. Tapi di Indonesia itu kan wanoprastha ini jarang kan. Sannyasi juga jarang. Kalau di India masih. Jadi tidak benar Hindu itu mengajarkan orang meninggalkan dunia. Karena di agama kita kan juga diajari itu tujuan hidup kan. 4 tujuan hidup kan. Ya apa tuh yang dharma kan, dharma pelajar lah itu. Mengetahui tentang moral kan, karena dharma itu artinya agama dan moral juga. Kemudian artha, mencari kekayaan itu disuruh itu. Untuk orang berumah tangga wajib. Bahkan kalau memang mampu ya cari harta sebanyak-banyaknya kan. Tapi dengan dasar moral tadi. Ya setelah dapat harta juga digunakan dasar moral juga gitu. Nah, kamu juga kan itu untuk rumah tangga kan, untuk misalnya melahirkan anak itu perlu kan. Jadi tidak ada meninggalkan dunia. Nanti itu moksa gitu kan. Lengkaplah tujuan hidup kita itu. Banyak yang salah paham, tapi yang penting kita berikan pemahaman secara baik aja gitu. Sangat-sangat menarik ya Pak ya. Iya. Dan itu juga memotivasi Bapak untuk menulis buku juga ya, untuk membagikan ilmunya. Iya, saya waktu itu masih mahasiswa ya di Fakultas Hukum di UI. Mungkin tingkat 3 terus saya udah mulai menulis tentang agama Hindu. Yang ringan-ringan aja itu dimuat di majalah Warta Hindu Dharma namanya itu. Itu miliknya Parisade. Jadi latihan menulis aja, menulis singkat gitu. Ya 2-3 halaman folio dimuat, senang juga tuh. Jadi itu memotivasi saya untuk belajar agama dan menulis. Jadi menulis itu juga bagus kita ya, karena melatih kita berpikir sistematis gitu. Dan saya juga jadi redakturnya majalahnya FHUI itu. Namanya Majalah Hukum dan Pembangunan. Jadi saya senang menulis. Ya dari sana terus tadi kan menulis buku. Lama-lama ya banyak juga buku yang saya tulis. Dan diterima juga oleh umat dengan baik gitu. Karena saya juga pernah dengar ya Pak, orang hidup yang mati, cara untuk tetap hidup walaupun sudah mati adalah dengan menulis, karena untuk menjadi immortal. Oh gitu ya? Bagus juga. Jadi memang karyanya selalu terus ada dan terus dipakai, dibaca gitu ya Pak? Iya betul itu. Jadi Anda melalui nulis aja ya nanti. Tulis pengalaman Anda itu bisa dimuat di media Hindu. Ya, Anda kan talentanya banyak itu. Gitu. Iya Pak. Oke. Terus ada motivasi nih nggak, apa pesan-pesan gitu Pak untuk orang muda sekarang? Iya begini, kalau kita mau jadi orang Hindu yang percaya diri, harus rajin membaca lah, membaca buku, membaca majalah Hindu. Sekarang kan mudah itu. Kalau zaman saya tahun 75 itu sulit benar, sekarang mudah sekali. Bisa juga lewat internet kan, tinggal dipilih-pilih aja. Banyak aksesnya ya Pak? Iya, tinggal dipilih-pilih aja. Kan tahulah mana yang berkualitas, mana yang suka sensasi. Cari yang serius lah. Jadi jangan beragama itu hanya ngikuti leluhur saja. Itu bagus juga leluhur, tapi harus
didasari dengan pengetahuan. Dengan demikian kita menjadi lebih kuat agamanya. Dan agama juga mengajari kita tentang etika kan, bagaimana menjadi hidup yang produktif, bagaimana misalnya kita memandang orang lain sebagai saudara, tentang ulas kasih segala macam. Jadi gitu. Penting ya Pak literasi itu. Iya, literasi agama Hindu, di samping literasi juga tentang sains kan. Iya, betul. Sains juga nggak boleh ditinggalkan, jadi supaya seimbang lah. Seimbang. Iya. Saya sekarang mau nyerahin buku ke Anda ya. Mana tuh tadi? Hindu menjawab satu, sama Bhagavad Gita mengajarkan apa? Nah, ini. Jadi ini yang paling tipis ya. Ini pengalaman anak-anak SMP, SMA yang ditanya sama teman-temannya itu di sekolah ya. Nggak tahu jawab dia. Nah, ini ada jawaban semua itu. Ada 20 topik. Cukup lah untuk diskusi sama teman-teman kalau ada yang nanya. Nah ini, ya, satu ya. Kemudian ini, saya beragama Hindu juga. Anda bisa mendalami Pancasrada. Cukup lengkap lah ini, termasuk juga misalnya surga neraka itu kan nggak ada di Pancasrada kan, tapi ada di sini. Ada juga tentang hidup akhirat lah ya kan, tentang bagaimana sih meninggal menurut Hindu gitu. Oke, ini ya. Terima kasih Bapak. Nah, ini satu lagi, Anda senang baca Bhagavad Gita kan? Ini memang untuk anak-anak muda ini. Bhagavad Gita mengajarkan apa gitu. Jadi Anda bisa lebih memahami apa sih yang diajarkan Bhagavad Gita ya. Intisarinya ya Pak. Iya, jadi poin-poinnya lah pokok-pokoknya gitu. Anda tahu nggak siapa yang menerjemahkan Bhagavad Gita pertama kali dalam bahasa Indonesia? Oh, bukannya gede, bukan? Pak ini, Pak Pandit, Pak Gede Puja, Pak Mantra. Bukan. Jadi yang menerjemahkan Bhagavad Gita pertama kali dalam bahasa Indonesia itu adalah Raja Penyair Punjangga Baru, seorang penyair hebat ya. Dia itu orang Muslim yang taat dan keluarga dari bangsawan di Langkat. Siapa penyair itu? Namanya Tengku Hamiramsah. Iya kan? Agak Anda kan? Nggak tahu kan? Jadi Bhagavad Gita itu diterjemahkan oleh Tengku Hamiramsah, dimuat di majalah Punjangga Baru. Tahun 1932 sampai 1935. 3 tahun prosesnya. Iya, setelah itu dijadikan buku, dikasih pengantar oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Ada lagi pengantar ini filsafatnya Dr. Halim, bagus itu. Ini ya bekal Anda untuk kejelaman. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih kita ya. Baik pemirsa, sekian obrolan Dharma kita kali ini. Banyak sekali apa pengalaman-pengalaman yang sudah di-sharingkan. Dan bagi teman-teman yang memang mau membaca lebih banyak, lebih jauh, bisa didapatkan di sini buku-buku yang sangat bermanfaat, sangat-sangat informatif ya, bisa didapatkan di Media Hindu. Dan jangan lupa share, like, dan komen video ini agar tetap bisa menjadikan sebagai sarana yang sangat informatif bagi orang-orang Hindu ya Pak. Baik, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.